Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas terkait kesiapsiagaan terhadap bencana. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Devi Armila dengan NIM 0306192149. Dan teman di sebelah saya, Nama saya Mila Rosdena Sianipar dengan NIM 0306192150. Dan saya LN Lisa dengan NIM 0306192143. baiklah, di sini kami akan memulai diskusi tentang kesiapsiagaan terhadap bencana. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Mila. Mila, mengapa nih diperlukan kesiapsiagaan terhadap bencana? Ya, terima kasih Devi. Kenapa kita perlu siap-siaga terhadap bencana? Karena bencana itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kan. Jadi saat kita punya persiapan terhadap bencana yang mungkin dapat terjadi, kita jadi lebih punya prepare dan kita lebih bisa menghadapi bencana. Kalau kita tidak punya persiapan untuk menghadapi bencana, kita yang akan pasti merugi. Karena misal bencana yang datang itu sangat membahayakan kita dan kita tidak punya persiapan, bisa jadi kita kehilangan nyawa kita terhadap bencana yang telah terjadi pada kita gitu sih. Oke. Kemudian di sini mau nanya sama Eli, kenapa sih dan bagaimana cara kita untuk memahami resiko bencana itu terjadi? Baiklah, terima kasih saudari Mila. Baiklah, di sini saya sudah meringkas beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pengenalan dan penanggulangan mengenai bencana itu sendiri. Misalnya di daerah kita itu terjadi bencana gempa bumi. Nah, sebelum itu kita kan sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi kita bisa mengenali bagaimana tanda-tanda atau yang akan terjadi ketika bencana itu muncul di tempat kita. Nah, yang kedua yaitu mengikuti simulasi evaluasi mengenai bencana yang diadakan oleh pemerintah yang ada di daerah kita. Yang ketiga yaitu melakukan kooperatif mengenai bencana alam. Gitu Mila. Terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Devi, bagaimana bentuk dari kesiapsiagaan dari bencana itu sendiri? Baik, terima kasih Eli. Nah, menurut sumber yang saya baca nih ya, yang pertama itu kita jangan panik. Karena pernah kan merasakan panik itu gimana? Ya. Kalau kita panik, pernah nggak kita berpikir secara jernih gitu? Nggak pernah. Nah, itu makanya kita jangan panik. Terus kemudian kita harus selamatkan diri sendiri kita dulu, karena keselamatan diri kita sendiri itu penting. Dan kalau diri kita selamat, kita bisa menyelamatkan orang. Tapi kalau diri kita nggak selamat, ya gimana kita menyelamatkan orang gitu. Terus yang selanjutnya, kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, kalau kita peka terhadap lingkungan kita itu pasti tahu nih gimana jalan keluar yang aman gitu untuk menghadapi bencana yang sedang terjadi saat itu sama kita. Begitu ya. Oke. Selanjutnya Eli, mungkin ada yang mau bertanya? Baiklah, di sini saya ingin Tunggu sebentar. Tadi Eli udah nanya ya sama. Oke, selanjutnya sorry. Di sini Devi ingin bertanya sama Mila. Sama Eli. Ya. Bagaimana tujuan utama dalam pelaksanaan bencana? Nah, misalnya kita melakukan simulasi gempa nih. Nah, adapun di tujuan yang diselenggarakan simulasi gempa ini ya membangun rasa siaga ya untuk was-was gimana gitu kan, misalnya ada terjadi gempa atau banjir atau longsor. Yang kedua yaitu membangun rasa aman. Ya, kita merasa aman karena kita sudah ada kayak apa ya? Kayak ini kesiapsiagaan lah kita sebelum bencana. Jadi kan kayak ada tanda-tanda kita sudah tahu gitu deh. Aku ingin tanya kepada Mila nih. Menurut Mila, mengapa diperlukannya pengajaran terhadap bencana? Ya, itu tadi. Terima kasih dulu lah ya. Terima kasih untuk pertanyaan Eli, karena pertanyaannya ini penting sekali untuk kita jawab. Kenapa kita perlu pendidikan terhadap kesiapsiagaan bencana? Karena namanya juga bencana. Kita harus punya persiapan. Nah, untuk membuat persiapan dari bencana itu, ya kita harus belajar. Karena masing-masing bencana punya jalannya sendiri dan punya dampaknya sendiri. Saat kita sudah belajar bagaimana cara untuk menghadapi masing-masing bencana itu,
kita kan punya bahan dan kita bisa mempersiapkan diri terhadap bencana yang mungkin akan terjadi. Jadi itu sih penting memang untuk mempelajari bagaimana bencana itu agar dapat kita menjadi orang yang lebih siap siaga menghadapi bencananya gitu sih. Terima kasih ilmunya. Iya, ini mau nanya nih sama Devi berkaitan dengan bencana. Kenapa sih masyarakat itu sebagai kunci keberhasilan dari manajemen bencana gitu? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, masyarakat itu kan merupakan tokoh utama yang penting dalam menghadapi suatu bencana. Karena dampak dari bencana yang utama itu ialah masyarakat kita sendiri. Makanya kita sebagai masyarakatnya harus memiliki respon yang bagus juga ya untuk menghadapi masalah ini, bencana ini gitu. Karena untuk keselamatan diri kita sendiri juga. Gitu. Oke. Dan ini Devi bertanya nih sama Mila, bagaimana gempa bumi itu bisa terjadi? Ya, gempa bumi itu bisa terjadi karena ada tumbukan antara dua lempeng, kemudian terjadi getaran. Getaran itu yang akan memberikan dampak terhadap suatu daerah. Apalagi kalau misalnya daerahnya perairan, itu bisa menyebabkan tsunami. Jadi memang harus diwaspadai lah, dan kita perlu untuk siap siaga terhadap bencana gempa bumi tersebut. Kemudian yang menyebabkan itu ada dua, bisa jadi dari dalam yang disebut sebagai endogen, ada yang bisa faktor dari luar yang disebut sebagai eksogen gitu Devi. Oke. Terus selanjutnya kenapa gempa bumi itu menyebabkan kehancuran? Ya, namanya juga gempa bumi ya, dia itu kan termasuk bencana. Bencana itulah yang menjadikan kehancuran. Untuk itu kembali ke pembahasan kita sebelumnya, kita perlu siap siaga terhadap bencana yang akan terjadi supaya kita lebih siap menghadapi bencana dan mungkin bisa menyelamatkan diri. Jika kita tidak siap untuk menghadapi bencana itu, bisa menyebabkan nyawa kita juga ikut terambil. Artinya kita dapat meninggal dunia gitu Devi. Kemudian di sini mau nanya sama Eli lah ya. Gini Eli. Berkaitan dengan materi kita kan, siap siaga terhadap bencana. Sebenarnya gimana sih cara kita untuk memahami dampak negatif dan supaya kita memiliki persiapan bahwa ternyata gempa bumi itu bisa menyebabkan sesuatu yang buruk loh, memiliki dampak negatif gitu. Terima kasih Mira. Yang kita lakukan yang pertama yaitu membangun rumah anti gempa kalau bisa ya. Udah itu kita memetakan, yang kedua yaitu memetakan wilayah dari rawan gempa. Yang ketiga kita memahami peringatan yang dilakukan di daerah kita, misalnya peringatan bencana alam, longsor, banjir, pokoknya berkaitan dengan bencana yang terkait dengan kesiapsiagaan kita lah ya. Yang keempat yaitu tertib dan tidak berlebihan lah jika terjadi bencana tersebut. Yang kelima yaitu melakukan simulasi atau evaluasi sendiri secara mandiri. Itu ya. Terima kasih Eli. Barakallahu fiik. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada saudari Devi. Menurut saudari Devi, mengapa penduduk di Indonesia banyak yang memiliki kemampuan dalam penanggulangan kesiapan risiko dan gempa ya? Iya. Oke, jadi Indonesia ini kan mempunyai gunung api aktif ya. Dan Indonesia ini saya baca tuh ya dari suatu sumber bahwa Indonesia ini rawan gempa. Nah, maka dari itu penduduk Indonesia harus memiliki pencegahan terhadap pengurangan terhadap resiko gempa bumi ini supaya nggak terjadi gunung api meletus gitu. Makanya kita sebagai penduduk Indonesia harus mempunyai kesiapsiagaan terhadap pengurangan resiko bencana gempa ini. Terima kasih saudara Devi semuanya. Baiklah, itulah diskusi kami terkait kesiapsiagaan terhadap bencana. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.